mahasiswa D4 baik D4 program studi PJJ maupun TKB. Nanti saya jelaskan untuk materi ini, lalu nanti saya tinggal untuk saya ikut menguji ya. Jadi saya akan share ini materi hari ini, yaitu masalah depresiasi. Jadi depresiasi atau penyusutan ini biasa juga diaplikasikan di dalam suatu perusahaan ya. Jadi biasanya perusahaan yang mempunyai aset atau kekayaan, misalkan mesin, alat, atau kendaraan, itu mereka selalu mengkalkulasikan depresiasi, artinya penyusutan gitu ya. Jadi biasanya pola-pola depresiasi ini kan memang katakanlah suatu aset dia punya umur pakai gitu. Jadi misalkan perusahaan dia beli aset, misalkan kita ambil contoh katakanlah suatu alat spare part untuk memproduksi ya, atau kalau untuk di industri konstruksi bisa saja suatu alat berat gitu. Nah dia punya umur pakai. Nah sehingga kalau habis umur pakainya berarti dia tidak bisa dioperasionalkan kembali gitu. Nah maka untuk sebenarnya ilustrasi yang lebih mudah adalah misalkan suatu pabrik dia beli mesin itu bisa untuk memproduksi suatu barang ini. Nah istilahnya kalau pabrik itu mesin yang dibeli oleh pabrik itu dia punya umur pakai ya, misalkan 10 tahun, kalau si pabrik atau si pemilik pabrik tidak membeli mesin kembali pada tahun ke-10, nah nanti dikhawatirkan pabrik itu tidak bisa memproduksi ya. Nah, makanya biasanya aset yang mesin tadi itu harus dikeluarkan biaya depresiasi, artinya biaya penyusutannya. Intinya biaya penyusutan itu nanti dicatatkan di pembukuannya perusahaan gitu. Ini hanya dicatatkan saja, sehingga nanti laporan keuangannya memang ada biaya depresiasi. Lalu nanti pada ayatan ke-10 itu biaya depresiasi itu digunakan untuk membeli mesin baru gitu. Nah, sehingga diharapkan pabrik itu akan terus-menerus beroperasi gitu. Artinya tetap dia akan menghasilkan katakanlah produksi, sehingga dia bisa ada cash flow, cash in-nya, artinya ada pendapatan karena dia bisa menjual hasil dari produksi pabrik tersebut gitu. Tapi seandainya biaya depresiasi ini tidak dikeluarkan, maka nanti misalnya tidak dibukukan gitu ya, bisa saja keuangan atau keuntungannya perusahaan lebih besar, tapi untuk biaya depresiasi tidak dikeluarkan, maka pada saat umur pakainya habis, dia tidak bisa membeli alat baru ya, atau katakanlah dia tidak bisa membeli mesin baru. Nah, jadi biasanya memang depresiasi ini selalu dipakai ya untuk suatu perusahaan. Jadi untuk untuk tujuan materi pembelajarannya bisa kalian baca sendiri. Ini kita coba melihat dari tujuan adanya penyusutan ya, tujuan depresiasi gitu. Jadi suatu barang yang sudah dimiliki atau kekayaan yang aset gitu, ini mengalami penurunan.
dia mengalami penurunan dalam nilai. Ilustrasinya, misalkan kita beli motor baru harganya 20 juta gitu. Nanti setelah dipakai selama 1 tahun nilainya juga tidak 20 juta ya. Dia nilainya akan berkurang. Misalkan bisa 18 juta. Lalu kalau dipakai misalkan setelah 5 tahun, misalkan bisa saja nilainya juga akan berkurang ya. Misalkan sampai dengan 10 juta misalkan. Nah, kalau sampai dengan umur pakainya kita tidak merawat mesin, tidak merawat motor ya, sampai motor itu bobrok, maka motor itu tidak bisa digunakan ya. Misalkan kalau kita mau jual ya dia tinggal nilai sisanya gitu. Kayaknya mungkin dihargai setelah 10 tahun ya, setelah 10 tahun tidak kita rawat, jadi dia hanya sampai setelahnya penggunaan biasa, lalu penggunaan setelah 10 tahun itu tinggal istilahnya rusaknya saja gitu. Maka bisa saja dihargai cuma 1 juta gitu. Nah itu pola-pola depresiasi ya. Artinya memang setiap aset, setiap kekayaan dia punya penyusutan nilai. Memang ada beberapa aset yang tidak mengalami depresiasi ya, tidak mengalami penyusutan, tapi dia malah bertambah nilainya. Ilustrasinya untuk aset yang tidak mengalami penurunan ini misalkan tanah gitu ya, lahan. Nah, tanah biasanya memang istilahnya nilainya itu tidak akan berkurang karena memang tanah dia kan supply-nya terbatas. Padahal yang membutuhkan lahan, membutuhkan tanah untuk tempat tinggal, untuk usaha dan sebagainya itu dia banyak ini. Padahal pasokannya, pasokan lahan ini itu dia terbatas gitu. Jadi memang nilainya untuk lahan, untuk tanah itu tidak akan berkurang. Lalu ada lagi misalkan aset yang tidak mengalami penurunan biasanya adalah emas gitu. Emas walaupun fluktuatif naik turun, tapi biasanya dia stabil ya. Maka ini juga katakanlah biasanya setiap orang perusahaan dia punya nilai untuk istilahnya saving ya, itu biasanya dia investasi ke emas gitu. Karena biasanya memang kalau kita lihat mata uang suatu negara itu underlying-nya adalah emas gitu. Artinya dia devisa negaranya dia simpan emas sehingga kalau diandaikan nilai rupiahnya ini istilahnya turun gitu karena masih punya cadangan emas, maka itu bisa untuk katakanlah ketahanan suatu mata uang. Jadi ilustrasi bahwa emas dia tidak menurun ya. Ya, nilai depresiasinya dia biasanya stabil. Karena memang ada naik turunnya, ini juga tergantung dari hukum pasar, yaitu permintaan dan penawaran, supply dan demand. Atau biasanya kalau untuk ilustrasi aset yang tidak menurun, ini biasanya juga ada ya. Katakanlah biasanya ada barang-barang seni, misalkan lukisan antik, dia nilainya malah tidak turun, malah dia nilainya akan naik karena dia keantikannya ya, karena istilahnya seninya. Sama untuk misalkan mobil antik ya, itu juga biasanya dia nilainya tidak turun. Entah tadi misalkan motor yang antik, motor yang sudah kuno, dia dirawat, itu juga biasanya nilainya dia tidak akan turun. Karena keantikannya, maka bisa saja katakanlah ada penggemar motor antik segala macam, itu malah nilainya akan naik. Baik, jadi itu depresiasi ya.
Nah, di sini ada tujuan adanya depresiasi atau penyusutan adalah untuk menyediakan pengembalian modal yang telah diinvestasikan dalam bentuk kekayaan fisik, kendaraan, gedung, mesin, instalasi listrik, lalu juga peralatan kantor ya, sistem produksi dan lain-lain. Jadi tujuan depresiasi itu adalah untuk pengembalian modal ya, tadi misalkan setelah digunakan selama 10 tahun, yang misalkan suatu mesin di pabrik sudah usang gitu, itu harus dibeli lagi mesin baru gitu, sehingga mesin istilahnya pabrik itu tetap berproduksi gitu. Sama halnya misalkan kendaraan mobil ya, mobil juga bisa saja kalau kita usahakan untuk usaha katakanlah taksi ya, maka dia perlu dikeluarkan depresiasi. Karena misalkan taksi bisa punya umur pakai 10 tahun ya. Biasanya kalau sudah kuno mobilnya, sudah lama gitu, maka konsumen yang mau minta jasa taksi tadi, dia akan lihat-lihat dulu gitu, kendaraannya masih bagus atau tidak. Nantinya biasanya nanti pengusaha taksi itu akan mengeluarkan biaya depresiasi. Nanti setelah 10 tahun taksi yang lama akan dijual, baru nanti diadakan taksi yang baru. Sama misalkan gedung ya, kalau gedung biasanya ini akan ada misalkan shopping center, ini biasanya umur pakainya lebih lama ya, misalkan 20 tahun, nanti setelah 20 tahun itu akan dirobohkan, dibangun gedung baru misalkan. Jadi itu adalah depresiasi ya, artinya tujuannya untuk menyediakan pengembalian modal. Lalu yang kedua, tujuan depresiasi adalah untuk memungkinkan adanya alokasi biaya penyusutan. Jadi seolah biaya penyusutan ini dialokasikan lalu nanti dibukukan ya, karena dicatatkan di suatu pembukuannya perusahaan yang dibebankan kepada biaya produksi barang atau jasa karena penggunaan aset ya, misalkan kendaraan, gedung, mesin, instalasi listrik dan sebagainya atau sistem produksi, sehingga biaya penyusutan ini dikurangkan dalam perhitungan keuntungan yang sudah dipotong pajak. Jadi kalkulasinya misalkan suatu perusahaan dia punya keuntungan ya, punya profit, maka nanti profit ini dikurangi untuk biaya depresiasi ya. Walaupun memang profitnya menurun, biasanya nanti pajak perusahaannya juga dia lebih kecil gitu, dibanding misalkan kalau tidak dikeluarkan depresiasi, profitnya besar, maka pajaknya juga yang dibayarkan besar juga gitu. Karena biasanya pajak penghasilan itu biasanya misalkan 15% dari keuntungan atau dari pendapatan gitu. Jadi ini pola-pola tujuan depresiasi. Lalu suatu aset, kendaraan, gedung, mesin, instalasi listrik, peralatan kantor, sistem produksi, dan lain-lain ini diharapkan dapat bertahan lama ya. Oleh karena itu, maka diperlukan biaya yang biasa disebut biaya penyusutan atau depresiasi. Nah, kita di bab ini itu tidak membahas katakanlah tentang depresiasinya, tetapi kita akan membahas tentang metodenya ya, metode perhitungan depresiasi. Lalu ini ada jenis-jenis penyusutan, ini hanya sepintas aja, karena ada depresiasi fisik. Ini depresiasi yang disebabkan karena